Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita bertemu kembali dalam syafaat malam kita. Selama seminggu ke depan, maka serial syafaat malam akan berkisar mengenai origami, yaitu seni melipat kertas. Dan di malam hari ini saya membuat origami kapal atau perahu. Di dalam Alkitab, maka ada banyak kisah-kisah seputar kapal atau perahu. Dari dalam Perjanjian Lama, kita mengenal kisah tentang kapal yang sangat besar, yaitu Bahtera Nuh, yang disuruh oleh Tuhan dibuat oleh Nuh di atas gunung. Dan ketika banjir besar atau air bah datang, maka Nuh dan keluarganya kemudian dapat diselamatkan karena mereka taat membuat kapal yang sangat besar di atas gunung, sebuah pekerjaan yang rasanya sia-sia, tetapi ternyata membawa kehidupan. Di dalam Perjanjian Baru, kita mengenal para murid Tuhan Yesus yang berlatar belakang nelayan. Mereka terbiasa untuk berlayar. Namun juga Alkitab menceritakan bahwa ketika para murid suatu kali sedang berlayar dan Tuhan Yesus tertidur di dalam perahu, lalu kemudian badai datang dan murid-murid menjadi gentar sekalipun mereka berpengalaman. Mereka sampai membangunkan Tuhan Yesus dan kemudian Tuhan bangun menenteramkan para murid dan menenteramkan badai yang datang sehingga perahu mereka dapat meneruskan pelayaran dengan aman. Juga di dalam Alkitab terdapat cerita tentang Tuhan Yesus yang berjalan di atas air menghampiri perahu para murid. Saat itu para murid telah mendahului Tuhan untuk berlayar dan Tuhan kemudian menyusul tengah malam dengan berjalan di atas air dalam suasana angin yang sangat kencang bertiup saat itu. Dan kemudian ketika Petrus berusaha untuk berjalan di atas air dan merasa angin kemudian datang, ia takut dan hampir tenggelam dan Tuhan kemudian menyelamatkan Petrus. Dan lalu Markus pasalnya yang ke-6 ayat 51 mengatakan, "Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung." Tuhan Yesus yang naik ke atas perahu bersama dengan para murid menenteramkan para murid dan kemudian membuat angin saat itu kemudian menjadi tenang dan para murid dapat kemudian melanjutkan perjalanan mereka ke tujuan mereka. Maka dengan origami perahu di malam hari ini, saya mengajak kita untuk merenungkan bahwa kehidupan kita seperti perahu yang sedang berlayar di dalam dunia ini. Dan di dalam pelayaran kita, angin datang bisa begitu keras menerpa kita, gelombang bisa membuat kapal kita terombang-ambing. Namun mari kita meyakini bahwa Tuhan hadir bersama kita di dalam perahu kehidupan kita, menenteramkan kita, menguatkan kita. Mari kini kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Ada 3 pokok doa yang akan saya ajak kita doakan dan kemudian nanti saya akan menutupnya. Mari kita berdoa. Pertama-tama kita doakan untuk kehidupan kita, biarlah setiap kita dapat berlayar di dalam perahu kehidupan kita, perahu rumah tangga kita, perahu gereja kita dengan yakin dan tenang, dengan tentram, karena kita percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita di dalam perahu kita. Mari kita berdoa. Yang kedua, mari kita berdoa untuk penanganan COVID-19, untuk setiap kebijakan pemerintah, upaya-upaya tim medis, serta kerjasama masyarakat, agar segalanya bisa menghasilkan cara-cara pencegahan penularan yang semakin efektif dan semakin baik, serta kita doakan setiap orang-orang yang terinfeksi dapat memiliki stamina yang baik dan dapat pulih serta tersembuhkan. Mari kita berdoa.
Untuk pokok doa ketiga, mari kita berdoa untuk setiap studi anak-anak kita, untuk pekerjaan yang kita jalani, serta untuk setiap mereka, anak-anak serta lansia di dalam masa-masa pandemi ini. Mari kita berdoa. Mari kita menaikkan doa tutup kita. Tuhan yang Maha Kasih, kami melakukan pelayaran kami dalam bahtera rumah tangga, juga dalam bahtera hidup sebagai gereja, bahkan dalam kehidupan kami sebagai pribadi. Ada banyak hal yang bisa datang menjadi badai yang menggoncangkan kami. Namun biarlah kami percaya bahwa Tuhan Kau menuntun kami. Dan Kau yang juga bahkan menyelamatkan kami ketika kami dapat terus dengar-dengaran akan Tuhan. Kami berdoa Tuhan saat ini untuk saudara-saudari kami yang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka. Kami berdoa untuk Pak Usman, untuk Pak Iskandar, untuk Pak Yohanes, untuk Bu Welas Asi, untuk Ibu Eva, dan juga Oma Weli. Di dalam setiap kondisi kesehatan mereka masing-masing, kiranya Tuhan Kau yang meneguhkan dan menolong mereka. Berkati setiap pengobatan, makanan, minuman yang mereka konsumsi, serta keluarga yang merawat atau mendampingi mereka. Ya Tuhan, di dalam kehidupan kami di malam hari ini, biarlah kami dapat merasakan damai sejahtera Tuhan dan kami dapat beristirahat dengan tenang malam ini, dan esok hari biarlah kami bangun dengan kekuatan dan semangat yang baru untuk menjalankan hari yang Tuhan percayakan dan kembali melanjutkan pelayaran hidup kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan cara kita membuat perahu secara sejenak. Maka untuk membuat perahu origami sederhana, Bapak Ibu sekalian, kita membutuhkan kertas. Kalau kertas berwarna ini kotak, maka kita harus potong sedikit, kira-kira 1/4 dari kertas tersebut, sehingga bentuknya menjadi bujur sangkar. Lalu kemudian kita lipat ke bagian dalam, ke bagian yang berwarnanya kita lipat 2, lalu dilipat lagi menjadi 4 lipatan kecil, lalu kita buka. Nah, setelah itu kemudian kita lipat ke bagian dalam dengan bentuk segitiga seperti ini. Dua sisinya kita lipat. Nah, setelah itu di bagian bawah kita naikkan ke atas untuk menutupi segitiganya sedikit. Kita balik, kita buat yang sama. Bagian bawahnya kita lipat ke atas. Setelah itu kemudian kita buka bagian dalamnya. Seperti ini kita buka. Lalu setelah itu hasilnya menjadi seperti ini. Lalu kemudian kita lipat bagian yang terbukanya ke dalam begini. Lalu juga kita balik, demikian juga bagiannya kita lipat ke dalam. Hasilnya menjadi seperti ini, segitiga. Nah, ini bisa kita buka, kemudian di dalamnya kita buka, lalu kemudian kita tarik menjadi bentuk seperti perahu. Demikian cara membuat perahu secara sederhana dengan kertas origami untuk malam hari ini. Dan Bapak Ibu sekalian, dalam Syafaat serial yang minggu lalu ada kuis tentang buku Secret Pathways. Sudah ada 9 orang yang mengirimkan jawaban, dan nama-nama orang yang mengirimkan jawaban sudah saya tulis di kertas dan saya masukkan ke dalam kantong. Saya akan mengundinya menjadi seperti door prize. Ada 3 pemenang utama yang akan mendapatkan 3 buku hadiah. Maka untuk yang pertama adalah Ibu Lucia Melani. Lalu untuk yang kedua adalah Pak Susanto.
Lalu untuk yang ketiga adalah Ibu Nur Cahyani. Ya, demikian 3 orang yang akan mendapatkan buku. Lebih lengkapnya nanti pemenang akan saya hubungi. Dan untuk 6 orang lainnya yang sudah berpartisipasi, saya akan memberikan kenang-kenangan. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, dan Tuhan memberkati.